Polemik mengenai operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah kembali mengemuka setelah anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia, Mori Hanafi, mempertanyakan status pengawasan bandara tersebut. Ia menilai ada kejanggalan serius karena bandara yang telah beroperasi sejak 2019 itu tidak pernah tercatat dalam pembahasan resmi bersama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Bandara IMIP menjadi sorotan setelah mencuat dugaan lemahnya pengawasan negara terhadap operasionalnya. Keberadaan bandara tersebut yang berada di kawasan industri khusus dan digunakan terutama oleh perusahaan menimbulkan tanda tanya besar terkait kepatuhan terhadap prosedur penerbangan sipil, keamanan, dan pelayanan publik. Kekhawatiran Mori semakin menguat setelah muncul dugaan adanya penerbangan internasional di Bandara IMIP tanpa fasilitas resmi seperti bea cukai, imigrasi, dan pengamanan militer. Dugaan itu menurutnya sangat berbahaya dan membuka celah pelanggaran hukum, baik terkait lalu lintas orang maupun barang. Komisi 5 DPR menilai penting memeriksa apakah Bandara IMIP memenuhi standar penerbangan sipil, termasuk izin operasi, sistem navigasi, keamanan penerbangan, serta fasilitas layanan internasional. Sorotan ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap operasional kawasan industri yang selama beberapa tahun terakhir berkembang pesat namun minim pelaporan ke institusi negara. Universitas Hasanuddin kembali menorehkan catatan emas dalam peta prestasi nasional dengan mempertahankan Piala Adikarta Kertawidya pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-38. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sebagai tuan rumah, Unhas tidak hanya siap menyelenggarakan ajang ilmiah terbesar bagi mahasiswa Indonesia, tetapi juga mampu menunjukkan superioritas akademik dan inovasi yang berkelanjutan. Prestasi gemilang Unhas tercermin dari dominasi pada dua kategori penilaian utama, yakni poster dan presentasi. Pada kategori poster, mahasiswa Unhas mengamankan 6 medali emas, 7 perak, dan 2 perunggu. Di kategori presentasi, Unhas tampil mengesankan dengan perolehan 9 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Komposisi medali ini mengukuhkan Unhas sebagai juara umum dan memastikan Piala Adikarta Kertawidya kembali terpajang megah di kampus merah. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa mengapresiasi prestasi luar biasa ini. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi, kedisiplinan, dan semangat berkompetensi mahasiswa Unhas. Profesor JJ menuturkan bahwa keberhasilan ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan penuh dari para dosen pembimbing, tim pendamping, serta seluruh unsur yang bekerja di balik layar. Sebanyak 1.472 warga Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menerima bantuan langsung tunai sementara atau BLTS Kesra dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyerahan bantuan ini pun diserahkan secara simbolis melalui tangan Bupati M. Fatul Fauzi Nurdin bersama PLT Camat Eremerasa Zulkarnain. Dalam sambutannya, Kepala Daerah yang akrab disapa Uji Nurdin ini memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Sosial, Kecamatan, dan Desa karena telah bekerja agar BLTS tepat sasaran. Olehnya itu ia menegaskan agar BLTS Kesra ini tidak digunakan untuk hal-hal negatif, mengingat bantuan tersebut penggunaannya diawasi. Sementara Kadis Sosial mengungkapkan, BLTS Kesra ini diterima untuk seluruh warga Bantaeng yang membutuhkan, 1 kali dalam setahun. Namun penyalurannya diberikan secara 3 tahap. PT Pelabuhan Indonesia atau Persero atau Pelindo melalui Subholding Pelindo Jasa Maritim atau SPJM menyelenggarakan Human Capital Forum. Mengusung tema Inspiring HR Synergy, Shaping the Future. Acara ini bertujuan untuk memperkuat strategic alignment antar unit SDM Pelindo, memastikan bahwa transformasi operasional, layanan, dan digital yang dijalankan perusahaan didukung oleh kesiapan SDM yang optimal. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yaitu Kamis dan Jumat, 27 hingga 28 November 2025 di Makassar ini, dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia atau Persero,
Dwi Fatan Liliana, Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Abdul Aziz, serta para pimpinan dan praktisi sumber daya manusia atau SDM dari seluruh wilayah kerja Pelindo. Acara ini turut menghadirkan Managing Director Human Capital Holding Operasional Danantara Indonesia, Agus Dwi Handayana, sebagai keynote speaker dengan materi bertema strategi transformasi SDM untuk menyukseskan transformasi BUMN. Direktur SDM dan Umum Pelindo Dwi Fatan Liliana dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kompetensi SDM menjadi fondasi penting dalam keberhasilan transformasi Pelindo sebagai BUMN yang mengelola ekosistem kepelabuhanan terbesar di Indonesia.